Salam anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu lagi pada pagi hari ini. Apa kabar? Tentunya kabar sukacita kan? Luar biasa. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya Tante Yulius sarankan anak-anak untuk menyiapkan Alkitab dan uang persembahan kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, Bapakku datang padamu. Semuanya yang Tante Yulius sayangi, mari kita berdoa. Tante Yulius yang pimpin. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan Yesus baik kepada kami, sehingga pada pagi hari ini ya Tuhan, ada waktu kami datang untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan tolong kami dalam acara ibadah pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhir dengan baik. Biar apa yang kami lakukan di dalamnya Tuhan, mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan menyanyi lagi sebuah lagu yang mengatakan Aku Pahlawan Kecil. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini ialah membantu yang lemah. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada pahlawan kecil. Yesus Panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Anak-anak, kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Rasa terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita sepanjang minggu ini, sehingga pada pagi hari ini kita boleh datang lagi kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan beri syukur, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu,
kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, taburkan firman padaku. Hai, Shalom. Senang sekali bisa bertemu dengan anak-anak semua di minggu pagi ini. Anak-anak yang ganteng, anak-anak yang cakep, yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Semoga semuanya sehat, semuanya sukacita pagi ini. Nah, tema kita pagi ini adalah membela yang lemah. Terdapat di dalam kitab Ester pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kitab Ester itu adalah perjanjian lama dekat kitab Ayub. Esra, Nehemia, Ester, Ayub ya. Tapi sebelum kita membaca firman Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus Tuhan dengan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan sudah memberkati ibadah kami. Kami juga sudah memberikan persembahan, berkatilah persembahan kami, biarlah berguna bagi pekerjaan Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu, tolong kami semua, Bu Guru yang menyampaikan, berikan hikmat-Mu, dan juga anak-anak yang mendengarkan, Tuhan berkati supaya bisa mendengarkan dengan baik dan mengerti akan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, pembacaan kita dari kitab Ester pasal 7 tadi ayat 1 sampai yang ke-10. Nah, anak-anak melihat di Alkitabnya, menyimak dan mendengarkan pembacaan Alkitab berikut ini. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester. Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi. Maka jawab Ester sang ratu, Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih Raja, dan jikalau baik pada pemandangan Raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami, hamba serta bangsa hamba, telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh, dan dibinasakan.
Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan berdiam diri. Tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja. Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester sang ratu. Siapakah orang itu? Dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian? Lalu jawab Ester, Penganiaya dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini. maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu. Karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri? tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Harbona, salah seorang sida-sida yang di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, 50 hasta tingginya. Lalu titah raja. Sulahkan dia pada tiang itu. Kemudian Hama disulahkan pada tiang yang didirikannya untuk Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Ya, kita sudah membaca dan mendengarkan pembacaan firman Tuhan tadi. Dan tema kita tadi, membela yang lemah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, orang yang lemah itu seperti apa sih? Siapa yang tahu? Ya, orang yang lemah itu adalah orang yang tidak mampu, orang yang memiliki kekurangan. Kekurangan seperti dia mungkin kurang kepintarannya, kurang keuangannya, mungkin juga kekurangan dari anggota tubuhnya, mungkin ada yang cacat. Itu adalah orang-orang yang lemah. Orang yang lemah juga adalah orang yang membutuhkan pertolongan dari kita. Orang yang lemah itu adalah orang yang tidak bisa memperjuangkan hak hidupnya. Orang yang lemah itu memiliki kekurangan, sehingga dia ditolak oleh orang lain. Dia mungkin diejek, bahkan dijauhi, tidak mau ditemenin oleh orang lain karena kekurangan-kekurangan yang ada dalam dirinya. Nah, itulah orang yang lemah, orang yang butuh pembelaan dari kita, butuh bantuan dari kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan tadi ada seorang yang membela bangsanya, membela kaumnya. Nah, dalam pembacaan tadi ada 4
nama orang disebutkan. Siapa yang ingat dalam pembacaan tadi? 1, Ratu Ester. Yang kedua, raja. Rajanya dalam pembacaan tadi tidak disebut namanya. Nama raja itu adalah Ahasweros. Kemudian yang ketiga adalah Haman. Yang keempat adalah Mordekai. Nah, Esther ini adalah istri dari Raja Ahasweros. Esther ini orang Yahudi, sedangkan Raja Ahasweros ini orang Persia. Persia itu di Iran letaknya, di Timur Tengah sana ya. Jadi berbeda suku bangsa. Kemudian Hanam ini adalah pegawainya Raja Ahasweros. Kemudian Mordekai, orang yang keempat nih tadi, adalah paman dari Ratu Esther. Dia adalah orang Yahudi juga. Tuh ya. Itu kalian ingat-ingat. Nah, dalam cerita tadi orang Yahudi ini tinggal di kerajaan Persia dan mereka kena ancaman mau dibunuh, dibinasakan dan dimusnahkan oleh Haman. Kenapa dia mau membunuh seperti itu? Ada sebabnya. Sebabnya adalah Mordekai tadi, paman dari Ratu Esther ini, dia tidak mau sujud kepada Haman karena diberi perintah bahwa setiap lewat di hadapan Haman, orang harus sujud menyembah seperti itu. Mordekai tidak mau. Dia hanya mau menyembah Tuhan, tidak mau sujud kepada Haman. Oleh sebab itu Haman sakit hati sekali dan dia mau membunuh orang Yahudi, mau memusnahkan semua mereka yang ada di kerajaan Persia pada saat itu. Nah, sehingga dia membuat keputusan mereka semua harus dimusnahkan. Orang Israel sangat ketakutan, mereka sangat gelisah karena mereka mau dibunuh seperti itu. Nah, Mordekai, paman dari Esther ini tadi, diam-diam datang ke Esther di istana raja. Dia memberitahukan kepada Ratu Esther bahwa mereka akan dimusnahkan, dan Ratu Esther pun mengambil tindakan untuk menyuruh semua orang-orang Yahudi pada saat itu, orang Israel itu berdoa kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan dalam masalah yang mereka hadapi. Bahkan tidak hanya berdoa tetapi disertai puasa, mereka tidak makan, tidak minum. Mereka berdoa meminta kepada Tuhan supaya mereka dilepaskan dari ancaman pembunuhan itu. Dan suatu ketika Ratu Esther ini membuat perjamuan. Dia mengundang Haman dan juga raja. Nah, tiba-tiba pada saat perjamuan itu, raja bertanya kepada Ratu Esther, istrinya itu. Dia berkata begini, ayat 2 itu, apakah permintaanmu hai Ratu Esther? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Wah, Ratu Esther senang sekali mendengar itu. Dan dia menyampaikan keinginannya kepada raja. Dia mengatakan, mohon perlindungan Tuanku Raja, karena bangsaku, teman-temanku akan dibunuh, akan dibinasakan, bahkan dimusnahkan. Kaget Raja Ahasweros mendengarnya. Siapa itu yang mau melakukan yang demikian? Esther bilang, tuh si Haman yang mau melakukannya. Wah, langsung raja mengambil tindakan. Ayo prajurit, tangkap Haman. Dan Haman pun ditangkap.
dia dimasukkan ke dalam tiang yang dia pernah buat. Tiang itu 50 hasta panjangnya, dan itu rencananya untuk membunuh Haman, membunuh Mordekai, pamannya Esther tadi, pamannya Esther yang keempat tadi ya. Mau dimasukkan ke situ, mau dihukum dan dimasukkan di situ, sehingga dibuat lubang dengan tiang yang 50 hasta itu. Tetapi jadi terbalik, dialah yang dimasukkan ke dalam lubang tiang itu, dan tiang itu pun ditancap di situ. Nah, gagallah rencana si Haman karena Esther memperhatikan, membela bangsanya, memperhatikan kaum yang lemah. Luar biasa. Esther tidak mementingkan dirinya sendiri. Dia tidak, aku kan enak di istana, aku kan aman saja, biar aja mereka. Esther tidak seperti itu. Atau dia hanya kan, kasihannya, seperti itu. Dia tidak hanya berkata, tetapi dia bertindak. Dia melakukan, menjadi pahlawan saat itu, menjadi superhero yang memberikan pertolongan. Dia memiliki jiwa pahlawan, dan dia mengambil tindakan yang hebat, yaitu menyelamatkan bangsanya dengan tadi berdoa, dengan dia mengajak berdoa, puasa, dan setelah itu dia menghadap raja. Dia melakukan semuanya itu karena dia mau membela kaumnya, membela bangsanya. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kita juga harus seperti itu. Nah, apa yang kita buat untuk membela orang yang lemah? Kira-kira apa yang bisa kita buat untuk membela orang yang lemah? Nah, untuk membela orang yang lemah itu kita harus berkorban. Harus berkorban. Berkorban, memberi waktu kita, memberi tenaga kita, memberi uang kita, pikiran kita, atau barang yang ada pada kita. Kita harus berkorban seperti itu. Misalkan kalian ada teman kalian yang tidak punya pensil di sekolah atau pulpen, kalian bisa memberikan atau meminjamkan. Atau teman kalian tidak punya uang, misalkan seperti itu, untuk jajan, sementara kalian punya dan dia kelaparan, maka kita wajib berbagi kepada teman kita itu. Atau kita melihat teman kita diejek, teman kita dipukul seperti itu, kita membela dia. Bagaimana cara membelanya? Apakah kita ikut berkelahi, ikut dia berkelahi seperti itu? No, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Kita membela dengan kita melarai, dengan kita mengatakan kepada orang yang mengejek, orang yang menghina itu, kita katakan tidak boleh seperti itu tidak baik, ya ini teman kita, jangan melakukan yang seperti itu. Atau melihat teman kita lagi terjatuh atau mengalami kecelakaan seperti itu, kita langsung menolong, berikan pertolongan, mengangkat dia, membantu barang-barang yang jatuh, kita pungut, kita rapikan seperti itu. Nah, itu namanya membela orang yang lemah ya. Kita wajib membela orang yang lemah seperti contoh yang Esther lakukan. Anak-anak yang dikasih Tuhan, mari kita pupuk jiwa superhero, jiwa pahlawan. Mari kita memiliki jiwa pahlawan, memiliki kekuatan atau tindakan yang hebat untuk membantu yang lemah. Puji Tuhan,
Kiranya Tuhan berkati anak-anak semua, biarlah kita menjadi pembela-pembela kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Mari kita akhiri dengan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami untuk membela orang-orang yang lemah, untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Berikan kekuatan bagi kami untuk senantiasa peduli kepada orang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan kami. Terpujilah nama Tuhan, berkati anak-anak semua, biarlah mereka bertumbuh sehat, mereka diberkati oleh Tuhan, diberikan hikmat, kemampuan, kepintaran dalam bersekolah, dalam menuntut ilmu pengetahuan. Tuhan lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, biarlah semuanya dalam keadaan sehat-sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Amin. Oke, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Puji Tuhan, ibadah kita sudah mau selesai. Kita sudah mendengar firman Tuhan, kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Sebelum kita menutup acara ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyikan sebuah lagu yang mengatakan, Aku Bisa. Anak-anak, kita tutup acara ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Saya yang pimpin. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menolong kami dalam acara ibadah kami pada pagi hari ini, hingga boleh selesai dengan baik karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan menutup acara ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ibadah kita selesai. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kacau Pak. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Sekali lagi Pak.
Dua kali.